Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdina Yusliani dengan rekan saya Oktavia Ningsi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Proses dan Alternatif Pengelolaan Resiko Syariah. Alternatif pengelolaan resiko. A. Penghindar resiko. Jika memungkinkan, resiko yang tidak perlu, resiko yang bisa dihilangkan tanpa ada pengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan bisa dihindari. Dalam kebanyakan situasi, resiko tidak bisa dihindari. Perusahaan secara sengaja melakukan aktivitas bisnis tertentu untuk memperoleh keuntungan. Dalam melakukan aktivitas bisnis tersebut, perusahaan menghadapi resiko yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Karena itu, resiko semacam itu tidak bisa dihindari. B. Penanggungan atau penahanan resiko atau risk retention. Alternatif lain dari manajemen resiko adalah perusahaan menanggung sendiri resiko yang muncul atau menahan resiko tersebut atau risk retention. Jika resiko benar-benar terjadi, perusahaan tersebut harus menyediakan dana untuk menanggung resiko tersebut. C. Pendanaan resiko. Dana cadangan. Dana cadangan yaitu perusahaan menyisihkan dana tertentu secara periodik yang ditujukan untuk membiayai kerugian akibat dari resiko tertentu. Self-insurance. A. Pengelolaan dana cadangan bisa meningkatkan lagi menjadi pemasaran asuransi untuk internal perusahaan sendiri. B. Dengan self-insurance, perhitungan dilakukan lebih teliti untuk menentukan beberapa besarnya premi yang harus disisihkan, berapa besarnya tanggungan yang bisa diberikan. C. Kerugian yang terjadi lebih besar dari tanggungan maksimum, bisa dialihkan ke pihak luar, misalnya diasuransikan. D. Self-insurance bisa dilakukan jika exposure perusahaan cukup besar sehingga skala ekonominya bisa tercapai dan risiko bisa diprediksi dengan baik. Captive insurance dilakukan dengan mendirikan anak perusahaan asuransi yang menjadi bagian dari perusahaan. Resiko dalam perusahaan bisa diasuransikan ke captive insurance tersebut. Captive insurance tersebut juga bisa menjual asuransi ke pihak eksternal atau perusahaan lain. D. Pengadilan risiko atau risk avoidance. Itu ada yang pertama yaitu asuransi. Asuransi adalah kontrak perjanjian antara yang diasuransikan atau insurer dan perusahaan asuransi atau insurer, di mana insurer bersedia memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami pihak yang diasuransikan dan pihak mengasuransi atau insurer memperoleh premi asuransi sebagai balasannya. Yang kedua yaitu hedging. Hedging atau lindung nilai pada dasarnya mentransfer risiko kepada pihak lain yang lebih bisa mengelak risiko lebih baik melalui transaksi instrumen keuangan. Yang ketiga, incorporated. Incorporated atau membentuk perseroan terbatas merupakan alternatif transfer risiko karena kewajiban pemegang saham dalam perseroan terbatas hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Kewajiban tersebut tidak akan sampai ke kekayaan pribadi atau biasanya. Selanjutnya, teknik lainnya. Misalnya, perusahaan penjual komputer notebook ingin menghindari risiko perubahan kurs. Biasanya komputer notebook diimpor atau banyak komponennya yang diimpor dari luar negeri. Jika harga ditetapkan dengan rupiah, maka harga akan berfluktuasi mengikuti perubahan kurs. Kedua yaitu karakteristik manajemen risiko yang baik. Yang pertama, memahami bisnis karyawan dengan baik. Memahami bisnis merupakan salah satu kunci keberhasilan manajemen risiko perusahaan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya ada di pundak direksi atau manajer, tetapi juga semua anggota organisasi. Yaitu yang kedua ada formal dan terintegritas. Untuk pengelolaan risiko yang efektif, perusahaan harus membuat manajemen risiko yang formal, yang merupakan upaya khusus yang didukung oleh organisasi atau manajemen puncak. Secara singkat, manajemen risiko formal tersebut mencakup infrastruktur keras, yaitu ada ruang kerja, struktur organisasi, komputer, model statistik, infrastruktur lunaknya yaitu budaya kehati-hatian, organisasi yang responsif terhadap risiko, proses manajemen risiko, identifikasi, pengukuhan, dan pengelolaan risiko.